warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, keapiatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hal ini berlanjut sampai kita memasuki bulan Ramadan yang akan datang. Di sini ya ada datang kepada kami beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh salah seorang yang bertanya kepada saya mengenai masalah bulan puasa ini. Di situ beliau bertanya, pekerjaan apa yang membolehkan orang itu tidak berpuasa dan bekerja dan bisa diganti dengan hari-hari yang lain. Nah, di sini perlu kami sampaikan, ya, sebagaimana sudah kita ketahui bahwa puasa ini adalah hukumnya fardhu ain, suatu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, ya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kamu wahai orang-orang yang beriman untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi hal kewajiban puasa ini kita semua umat Islam sudah tahu bahwa puasa itu hukumnya wajib atau fardhu ain bagi setiap orang muslim yang sudah mukallaf, yang sudah berbaligh dan berakal. Jadi ini tidak ada lagi kira-kira orang yang tidak tahu. Nah, namun kewajiban puasa ini juga ya bukan berarti tidak bisa umpamanya diganti sama sekali. Karena puasa ini suatu ibadah yang berat, yang mungkin saja bagi setiap muslim itu ada halangan atau uzur untuk tidak berpuasa. Seperti umpamanya ya orang sakit, itu kan uzur, boleh dia tidak berpuasa dan boleh mengganti di waktu yang lain. Atau orang musafir umpamanya begitu juga. Ya, dia seandainya dia musafir, dia tidak kuat untuk berpuasa, dia boleh ya meninggalkan puasa dan mengganti pada waktu yang lain. Ada juga kewajiban puasa ini yang tidak boleh dikerjakan sama sekali, seperti perempuan yang datang bulan. Perempuan yang datang bulan ini atau haid, nifas ya, dan melahirkan itu tidak diwajibkan berpuasa, bahkan dia haram kalau berpuasa. Juga ada orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa karena keberatan-keberatan di dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Keberatan karena umpamanya dia tidak tahan, tidak makan, tidak minum karena pekerjaannya sangat berat. Nah, ini juga ada rukhsah dari Allah, ada izin. Kalau seandainya umpamanya ada orang yang bekerja seperti umpamanya, contoh umpamanya orang memanen padi, orang yang memanen korma, atau orang yang bekerja pekerjaan yang sangat berat, dia tidak kuat, tidak mampu untuk berpuasa. Nah, bagi orang ini diizinkan untuk berbuka, tidak berpuasa, tetapi nanti wajib mengganti di waktu yang lain. Ya, tapi dengan syarat-syarat. Ya, syarat-syarat yang sangat ketat diatur oleh agama.
seperti umpamanya tadi panen ya, atau memetik korma. Nah ini dengan syarat-syarat boleh dia berbuka. Satu, apabila memang dia itu ya tidak kuat sama sekali. Kalau umpamanya orang sedang memotong panen atau sedang panen padi, ya dia tidak mampu untuk puasa, nah dia kan ada rukhsah. Tapi kalau dia mampu puasa, dia wajib puasa. Ini yang pertama syarat yang perlu diperhatikan kalau seandainya itu terjadi kepada kita. Yang pertama syaratnya memang pekerjaan itu tidak bisa ditunda sampai bulan Syawal atau bulan yang lain. Jadi tidak digawilah bulan Ramadan itu niat. Kalau tidak dikerjakan di bulan Ramadan, berarti pekerjaan tersebut terbengkalai atau rusak. Umpamanya panen padi kalau tidak dikerjakan di bulan Ramadan itu, padi itu akan rusak atau akan ya hasilnya kurang. Itu satu syarat yang pertama. Yang kedua, syarat yang kedua ya, bahwa pekerjaan itu tidak bisa dikerjakan di waktu malam hari. Berarti kalau bisa dikerjakan di malam hari, dia harus dikerjakan di malam hari. Tidak boleh waktu siang dia itu tidak berpuasa lalu bekerja. Itu yang kedua, syarat yang kedua, pekerjaan itu tidak bisa dikerjakan di malam hari. Yang ketiga syaratnya ya, orang itu tadi harus berniat di malam hari. Harus berniat di malam hari ya, bahwa dia besok berpuasa. Nah, besok dia berpuasa tidak boleh makan dulu kecuali sampai zuhur. Jadi pagi-pagi dia tetap berpuasa. Nah, setelah berlanjut umpamanya sudah jam berapa, 11, jam 12, tidak kuat lagi, tidak mampu lagi, dia baru dibolehkan untuk tidak berpuasa, membatalkan diri dari puasa tadi. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat ya, dia harus izin rukhsah ya, meminta ampun, meminta maaf kepada Allah bahwa dia tidak mampu untuk melakukan itu, minta izin untuk berbuka dan berniat akan mengganti di waktu yang lain. Ya, itu syarat-syarat yang ditentukan. Ya, dan dia tidak boleh sengaja untuk mengerjakan pekerjaan yang berat tadi di bulan puasa agar dia tidak bisa puasa dan ingin berbuka. Ini tidak boleh sengaja. Jadi pekerjaan itu betul-betul terpaksa dikerjakan. Umpamanya kita ada borongan, ya pekerjaan ini yang kita wajib kerjakan, apakah membangun, tapi dengan catatan umpamanya oleh yang membangun itu wajib selesai sampai hari Syawal, bulan Syawal. Kalau kita tidak dikerjakan, mungkin kita tidak diberi upah dan lain-lain sebagainya. Nah ini baru boleh, harus ada syarat. Ya, dan betul-betul dia merasa keberatan, merasa ya berdosa meninggalkan puasa, tapi karena terpaksa dia kerjakan, ya lalu dia laksanakan itu, bukan sengaja untuk mencari rukhsah Allah. Nah jadi ini pekerjaan-pekerjaan yang berat ini yang dibolehkan kita untuk berbuka di bulan puasa itu mempunyai kriteria-kriteria yang sulit, syarat-syarat yang sulit. Bukan hanya sekedar kita bekerja lalu kita makan, lalu kita tidak berpuasa, bukan. Kalau masih mampu untuk berpuasa, dia wajib berpuasa. Tapi umpamanya kalau dia mudarat, akan berbahaya kalau dia berpuasa karena badannya lemah dan lain sebagainya, dia tidak mampu sehingga akan menurunkan ya pekerjaannya atau akan itu mengurangi hasil pekerjaannya. Dengan betul-betul merasa terpaksa boleh melakukan tidak berpuasa tadi. Nah itu sedikit kriterianya. Jadi ada syarat-syarat. Bukan berarti kapan itu umpamanya panen
langsung boleh tidak berpuasa. Kalau kita menyawah sawah membajak umpamanya, ya langsung boleh tidak berpuasa, bukan, dengan syarat-syarat yang sangat selektif sekali. Baru boleh dibolehkan tidak berpuasa. Ingat tadi, ya, yang pertama bahwa pekerjaan itu memang tidak bisa diundur, ya tidak bisa diundur kembali, tidak bisa dikerjakan di bulan Syawal dan lain sebagainya, ya. Yang kedua, bahwa pekerjaan itu tidak bisa dikerjakan di waktu malam hari. Yang ketiga, dia di malam hari wajib berniat puasa besoknya. Kalau sudah datang uzur baru boleh berbuka. Ya, yang ketiga, yang keempat, dia harus merasa berdosa, merasa terpaksa sekali mengerjakan itu sehingga dia ingin memohon izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beberapa kriteria yang perlu kita perhatikan. Makanya hal ini sebenarnya kalau bukan yang betul-betul sangat terpaksa, jangan sekali-kali kita meninggalkan puasa. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur syar'i, dosanya sangat besar. Ya, sekali lagi kami katakan, orang yang meninggalkan puasa dengan tanpa uzur syar'i, uzur yang dibolehkan oleh agama, dosanya sangat besar. Bahkan di dalam riwayat yang lain, dosanya sama dengan berzina dengan ibunya, ibu kandungnya. Nah, na'udzubillah, subhanallah. Mudah-mudahan kita akan dapat melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan yang akan datang ini. Ya, akan kita laksanakan, kita tunaikan, dan kita mulai hari ini berniat berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban, balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah di bulan Sya'ban ini, sampaikan kami ke bulan Ramadan dan dapat melaksanakan puasa sebaik mungkin, ya, sesempurna mungkin sesuai dengan adab, akhlak, syariat, fikih, tuntunan di dalam berpuasa. Agar puasa itu nanti betul-betul akan menggembleng jiwa kita, mendidik jiwa kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana difirmankan Allah tadi, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Itu tekanannya, agar kamu, jiwa kamu menjadi orang yang bertakwa. Ya, inilah saja sekedar penyampaian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalaupun ada kekurangan, ya mohon kita dimaafkan. Dan kalau ada hal-hal yang saya sampaikan ini kurang dapat dipahami, kurang dapat dicerna, agar tidak gagal paham, agar tidak salah paham, nanti kamu dapat berhubungan, baik secara langsung kepada saya ataupun kepada ulama-ulama yang lebih mengerti, yang lebih banyak ilmunya, agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang pembolehan tidak puasa bagi orang-orang yang bekerja berat. Orang yang bekerja berat yang kira-kira memang tidak mampu dilakukan untuk berpuasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.